yang bisa hadir di sini, juga Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru. Kita melanjutkan diskusi. Sebetulnya kita diskusi itu tanpa henti ya. Setiap hari kita berdiskusi sebetulnya. Dan terima kasih juga Bu Desi, ini Ketua KPPSP, yang hari ini sebetulnya itu acara kombal saya juga pematerinya. Jadi kombal sudah mulai, jadi kombal digeser ke hari Jumat yang akan datang. Nah, setelah tadi disampaikan oleh Pak Nurdin, inilah yang perlu saya presentasikan kepada Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian. Ini tentang visi dan prakarsa perubahan. Ini berawal dari imajinasi saya, dalam artian saya mempunyai murid impian gitu ya. Kalau di modul itu 10 tahun, 15 tahunnya datang, tapi kayaknya terlalu lama. Jadi bagaimana visi itu bisa ini cita-cita murid, ini yang akan didiskusikan, ini kalimat tumpang yang didiskusikan. Di beberapa kesempatan waktu saya sampaikan kepada rekan-rekan, tapi pada intinya impian kita itu sama, bagaimana memimpikan murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, kita percaya bahwa murid itu adalah kan gitu. Ini adalah indikator yang harus kita diskusikan. Dari hasil diskusi, mimpi kita rata-rata sama, bahwa kita memimpikan murid-murid satu. Inilah yang dicerminkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila gitu ya. Bagaimana mereka global mandiri, tentunya dilandasi oleh beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis untuk menghadapi setelah pasca dari SMA, apalagi dibekali oleh kekuatan untuk beradaptasi dan kreatif serta mampu berkolaborasi. Ini menjadi ruh di sekolah ini, itu yang kita impikan. Yang berikutnya, kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi, bakat, minat yang beragam. Kata bahasa Belandanya itu enmalig, jadi unik ya. Inilah mungkin berbeda, diferensiasi. Saya selalu pakainya, kalau ngomong Belanda berarti dengan Sunda gitu, jelema, kawan jelema. Merejal tindakan mak. Kalau merejal nggak sama gitu. Ya. Jadi kenapa kita harus sama? Karena memang diferensiasi ini adalah sebuah hal yang tidak bisa kita elakkan. Minat bakat yang beragam, bakat berkembang, tapi yang menarik adalah dilandasi oleh nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu ya. Nah ini yang nanti akan menjadi bagian yang menarik di sekolah ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian banyak filosofi dari KHD, ya kita tidak bisa ambil semuanya. Kita fokuskan tahun ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti diketahui kemarin hasil diskusi ketika kodrat alam ini, ya Garut itu masih alamnya lingkungan masih kota santri ya, agamis. Maka untuk mengimbangi teknologi tetap ada filter nilai-nilai agama untuk ditanamkan kepada siswa. Disitulah fungsinya guru. Karena kalau kodrat zaman saja kita selalu sudah kalah sama Google lah. Tapi di sini adalah modal yang terpenting adalah bagaimana mengimbangi itu. Di sekolah kita juga mengutamakan apa? Pendidikan yang religius, berkarakter, bernalar, kritis, inovatif, mampu beradaptasi dan kolaborasi. Jadi kita ramu lagi yang 6 dimensi itu, sehingga lingkungan budaya organisasi itu berpihak kepada murid. Jadi berpihak kepada murid, lebih adaptif bahasanya daripada menghamba kepada murid. Kemarin diskusi itu ramai juga Pak. Jadi berpihak kepada murid saja oke lah. Ya pada prinsipnya kita bagaimana melayani murid. Makanya saya ingat pada sebuah konsep kualitas, sekolah berkualitas. Kualitas ini apa? Ternyata setelah dibuka-buka Pak Nurdin, kualitas itu adalah janji pelayanan. Jadi kalau kawan mau nanya mana sekolah yang berkualitas, mana yang memiliki garansi pelayanan. Mungkin SMA 15 begini nanti. Kalau muridnya 50% perguruan ini, maju cepat. Uang bosnya dikembalikan. Kalau udah berani seperti itu, bisa berkualitas nomor 1 itu di Jawa Barat.
Tapi kenapa kita tidak berani? Berarti kita pelayanannya, makanya kita lihat divisi alih-alihnya gitu ya, analisis internal dan eksternalnya. Yang berikutnya, para hadirin sekalian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa keterlibatan yang aktif dalam proses pembelajaran dan kemampuan beraktivitas kolaboratif membangun rasa respek menjadi hal yang sangat penting. Saya garis bawahi respek, Pak. Jadi kita sadar betul anak-anak itu kalau tidak paham bisa dipahamkan, kalau tidak bisa diajarkan. Tapi kalau tidak respect, tidak hormat, katanya tidak ada obat. Kan gitu. Makanya kata respect nanti jadi ruh visi misi di sekolah ini. Apa? Afektif. Kita akhirnya berani menyimpulkan kita tidak perlu dengan orang pintar. Kalau mau jadi orang pintar ya tolak angin. Atau ini yang satunya lagi. Kenapa dibayar? Terus pentingnya mengembangkan diri secara mandiri. Nah, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Harus menjadi amung, ngomong, memfasilitasi, menuntun. Saya masih ingat itu ada dalam sejarah Nabawiyah itu ada anak yang bertanya kenapa di hutan ini tanamannya lurus semua, ada hiji paparimpokan mungkin. Ternyata hiji mah jadi tulusan. Nah, guru itu harus jadi tulus. Dan murangkali nyage palinter ada di abur kitu mah. Roareo kali itu kan dia jadi kita gitu. Jadi among terhadap tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan kodratnya menjadi teladan bagi para peserta didik. Terus yakin untuk selalu mampu beradaptasi, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, ya, terkait dengan terciptanya suasana lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Ini kalimat rumpang yang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah ini, saya paham bahwa setiap peserta didik memiliki yang unik berbeda-beda. Tugas guru adalah amung, penuntun, hampir sama. Pada intinya akhirnya ini mengerucutlah menjadi sebuah visi yang akan dibangun. Visi ini sudah beberapa kali berganti. Kita melibatkan sebetulnya kita juga undang Pak Komite gitu. Tapi itu pun kita libatkan bagaimana menyusun visi, merancang visi ini, apalagi untuk sekarang dengan ruh sekolah penggerak yang berpihak kepada siswa. Kalau dulu kan visi sekolah teh lembaganya Pak Wawan mewujudkan sekolah yang bla 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 gitu. Sekarang sudah ke standar lulusannya, ke siswanya. Makanya visinya dari kalimat rumpang itu, atau sebetulnya dari kalimat rumpang tadi dari bapak-bapak ada yang, tapi nanti ya mana yang perlu dikaji. Akhirnya mengerucut kepada sebuah konsep visi ke depan, ingin mewujudkan peserta didik yang memiliki keunggulan pada ranah afektif. Teorinya teori sederhana saja. Dulu kita punya kognitif, afektif, psikomotor. Tapi dibalik sekarang, afektif dulu deh. Karena tadi respect, format. Baru setelah itu kognitif, terus psikomotor. Ya, psikomotor kenapa perlu? Karena ini doa kita berdoa supaya banyak proyek dalam pembelajaran, proyek CP dan lain sebagainya. Psikomotor diperlukan untuk melatih psikomotor yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Walaupun kami tidak muluk-muluk, tidak semua 6 sekaligus bisa tercapai gitu ya. Paling tadi ada mandiri dan ini, tapi ada titik tekan pada dimensi profil pelajar Pancasila. Visi sekolah mewujudkan peserta didik memiliki keunggulan karena afektif, kognitif, psikomotor. Visi sekolah SMA 15 Garut sedang menjadi sekolah penggerak, mengimplementasikan kurikulum sejak tahun pelajaran 2122. Visi ini diputuskan pada standar kompetensi lulusan, sudah berfokus kepada siswa, sudah berpihak kepada siswa. Oleh sebab itu visi sekolah ini telah diselaraskan dengan cita-cita sesungguhnya sagemengna keur murid. Itu berdasarkan diskusi, sebetulnya diskusi lanjutan. Diskusi lanjutan. Kita kemarin juga berdiskusi tentang ini, gitu. Bahkan budaya positif sudah kita diskusi juga, diseminasi, karena dengan teman-teman kita ikut saja meramaikan suasana ini. Tapi ini diskusi yang menarik, Pak.
akhirnya bagaimana tentang sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Tentunya ini harapannya, sikap dan perilaku guru yang masuk tepat waktu, ramah kepada anak, terus mengajar dengan menyenangkan, paling tidak itu belajar menyenangkan, tidak menegangkan gitu ya. Terus orang di sini murid yang disiplin, sopan terhadap guru, tadi memperlihatkan sikap respect. Orang tua ini yang terpenting Pak, biasanya ya teman-teman, care, kepedulian orang tua, karena sesungguhnya tanggung jawab pendidikan itu bukan di sekolah saja. Ada care orang tua, sekarang terjun bebas, orang tua tidak bayar, penting hukuman sekolah, tetapi dengan kondisi sekarang ya makanya ada disiplin positif ya. Kita juga berbahaya kalau destruktif. Nah ini pasti tetap harus ada care dari orang tua yang selalu motivasi dan membimbing anaknya belajar. Jadi tidak bisa 100% diserahkan kepada pihak sekolah. Apalagi kalau hitung-hitungan waktu masih tetap Pak, kalau kita pulang jam 4 juga lamanya masih di rumah Pak. Ya, masih di rumah. Ini berikutnya, inilah prakarsa perubahan. Saya ngambilnya karena ruhnya itu adalah mengajar sesuai kodrat zaman, dan kebetulan seperti gayung bersambut, kemarin kita sudah diskusi, kemarin kita kedatangan tamu reng-rengan dari Uniga, tim risetnya dari Pasca Sarjana. Di sini kita MOU kemarin kerjasama Pak Kepala sama dengan SMA 1, kita akan bekerja sama meneliti tentang bagaimana manfaat AI. Saya sih terbuka karena sejauh ini kita belum juga survei berapa anak yang sudah ini, ternyata sudah anak-anak udah cincil kue. Makanya guru-guru ada yang kemarin dibahas dengan dosen, guru-guru yang sakit hati baru udah jawaban anak halus, mudah dia. Kenapa harus sakit hati kan saya? Cuma saya yang nggak sakit hati. Karena soalnya saya pakai AI. Jadi soalnya gitu kan. Artinya betul lah, barulah kita paham dari Kementerian Pendidikan kenapa evaluasi pendidikan diganti dengan kata asesmen. Kalau measurement ujian pasti AI. Jadi kalau lebih pintarnya AI-nya penulnya, apalagi penulnya pencinta itu ya. Tapi makanya asesmen itu observasi, maka proyek-proyek itu bagaimana praktek. Saya kemarin itu buka bengkel sejarah Pak. Jadi bikin kapal anak perempuan Nagurina gitu, tapi ada SOP-nya di SMK ya. Makanya programnya Pokarisler gitu. Jadi di Penggurina udah perempuan mah huruf, tapi HD tidak bisa nanya. Yang seperti itu, jadi diobservasi. Jadi memang asesmen cocok untuk kurikulum mereka. Nah ini meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Makanya ini tetap pakai kita tahapan bagja gitu ya. Pakai tahapan bagja ini yang pertama ya, buat pertanyaan utama ini bagaimana ini terlalu cepat karena ini otomatis. Siapa narasumber yang tepat gitu. Narasumbernya kemarin sudah datang ternyata. Sekali berdosen-dosen pasca sarjana siap. Siapa? Bagaimana nanti kita buka ada seminar dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga kuat guru IT-nya Pak. Karena alhamdulillah ya, hampir satu klub mini soccer. Guru IT-nya menyaingi SMK banyak sekali. Dan mudah-mudahan mencari referensi tindakan penyelidikannya, menentukan jenis teknologi yang tepat. Karena bagaimanapun teknologi ya, ini kodrat zaman sudah bagian dari hidup. Apalagi panopi Pak, hiji surupan, ketinggalan dompet mah cuek, HP mah widih Pak. Nanti jangan lagi urusan. Pengalaman kawan ya. Kalau keramanya kecil, Bewas ketinggalan dompet. Nah itu. Jadi sudah bagian. Dak cinte coba download ini hiji we. Senal Batia Sejago Becek itu kan ada hampir 1.500 artikel. Dia ambil 2, bikin tulisan baru, diupload ke Namihan kan? Nah itu komunitas cerdas sebetulnya seperti itu. Itu sebetulnya yang perlu diinikan. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, ini gali mimpi. Bagaimana cara untuk bisa menggunakan teknologi? Kebetulan saya juga
Mohon doanya kejuaraan nasional Jambi itu bagaimana pembelajaran tentang Tarumanegara di Jawa Barat itu menggunakan komik. Jadi diganti sama komik tuh. Jadi bagaimana? Nah ini kan pakai aplikasi dan anak-anak ini punten kalau tulisan itu karena hitam itu bukan warna Pak. Hitam itu absolut karena bibit warna itu di printer cuma ada 3. Dan kalau bukan warna tidak akan kena di kotak. Makanya kita kalau baca bukunya tanpa gambar itu tidak masuk ke kotak. Tapi kalau yang ada gambarnya minimal, apalagi komiknya berwarna itu akan ini. Nah itu yang saya ingin sentuh karena otak harus pakai strategi gitu. Nah, makanya ini mimpi itu bagaimana peningkatan siswa supaya kreatif, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah kemarin kita punya tenaga IT yang hebat. Kalau saya ke IT itu cuma user Pak, pengguna. Nah, tadi kalau orang muji kami aja ngeditnya lirat, tapi mogok IT. Tadi betul begitu ini Pak Nur, saya tampilkan hasil sendiri, ayo berbet dari ahli nama, Pak ya sudah dipotongnya, transisinya digentos, oke, kan gitu. Dan ada kendala di sini Pak. Saya kalau nanya, kalau saya belajar dicari Pak. Kalau saya nggak segala bisa wanita sakit. Ini abdi tahu kamu dong sudah kita siap. Ada nyari kelas guru. Bapak Yunan, terus ini jabarkan rencana apa saja langkah-langkah, tentunya membuat langkah pembelajaran, membuat media. Kita ingat di SMK Pak, multimedia itu sangat luar biasa ya. Kita buka TSM di SMK 6, nggak mungkin kita menghitung dorongan piston ketika mesin itu hidup. Bayangkan motor kehidup hayang ningali berapa satu kali ngegas berapa piston itu mengompak gitu. Dibuka muntung cerat olina, maka itu bisa diwakili oleh multimedia. Gitu. Makanya dokter lebih mahal daripada mekanis. Mekanik itu murah, kajian dokter murah. Karena ngahirupan motor di paehan, operasi motor di paehan. Ketika sama kali dokter mah kan di bosnya masih berapa? Can ayah yang ngopein motor terhirup Pak, langsung dibuka. Karena itu ya seperti itu kurang lebih. Berikutnya ini aturan dan siapa yang bertanggung jawab. Tentunya kita bukan hanya rekan guru saja, kita perlu juga kepala sekolah karena kalau IT Pak berhubungan dengan internet, kepala sekolah jelas harusnya termasuk pengawas pembina dan lain sebagainya kita libatkan karena mungkin mendatangkan guru tamu juga kita sudah antisipasi. Nah seperti itu dan ini saya tadi sudah katakan ini sebetulnya diskusi lanjutan sudah dilaksanakan. Ini kemarin ini seperti apa videonya tadi sudah ditayangkan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan teman-teman yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semuanya. Tapi bagaimanapun kalau sudah berbicara teknologi sekarang bukan hanya milik Pak Nur sebagai guru ini, tetapi kita tentunya menjadi sebuah tantangan ke depan untuk bagaimana kita menangkap bahasa Anggrek bubiknya karsa budak, menyalurkan minat bakat budak. Kalau sekarang sukanya teknologi, ya kita juga harus ikut. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Lanjutnya kalau mau lanjut didiskusikan, saya dengan senang hati.